Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah melaporkan aset, liabilitas, modal, entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan posisi keuangan ini menggambarkan kondisi satu perusahaan dalam satu periode, apakah bisnis yang dilakukan mengalami laba atau rugi. Selain itu, dengan laporan posisi keuangan, kita dapat meramalkan perusahaan kita di masa akan datang, agar kita menjadikan perusahaan kita menjadi lebih baik, dan juga bisa untuk pengambilan keputusan dengan melihat laporan posisi keuangan. Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum untuk menilai risiko-risiko entitas dan arus kas masa depan. Tujuan pengguna laporan posisi keuangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Dalam hal ini, informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. 2. Menganalisis likuiditas dengan cepat waktu yang diperlukan sampai suatu aset dapat terrealisasi atau dikonversi menjadi kas atau sampai suatu liabilitas dapat terbayar. Namun, pihak kreditur biasanya sangat tertarik dengan informasi tentang rasio likuiditas jangka pendek. 3. Menilai solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan entitas membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Biasanya hal ini dapat diukur dengan tingkat utang jangka panjang yang dimiliki entitas. Entitas yang memiliki rasio utang yang tinggi berarti memiliki solvabilitas yang rendah dibanding entitas dengan rasio utang yang rendah. Karena itu, memerlukan lebih banyak aset untuk membayar utangnya baik pokok maupun beban bunga. Terakhir, keempat, menilai fleksibilitas keuangan, yaitu mengukur kemampuan entitas mengambil tindak tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Terkadang tidak mudah untuk mengalokasikan arus kasnya untuk merespon peluang tertentu, misalnya berinvestasi, karena arus kas tersebut harus dialokasikan untuk pembayaran utang. Keterbatasan laporan posisi keuangan. 1. Pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau biaya perolehan terdepresiasi, bukan pada nilai kininya. 2. Tidak diperkenankan mengakui aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat, namun sulit diukur nilainya secara objektif karena dihasilkan secara internal. 3. Rekayasa keuangan yang sering kali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off-balance sheet. 4. Beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan, melibatkan pertimbangan dan estimasi. Elemen laporan posisi keuangan yang terdiri menjadi 3, yaitu pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Aset dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah direalisasi menjadi kas atau dijual atau digunakan dalam suatu periode normal perusahaan, maksimal yaitu 1 tahun. Contoh aset lancar yaitu kas, piutang, persediaan barang, dan beban bayar di muka. Kedua, aset tidak lancar, lebih dari 1 tahun, yang terdiri dari aset tetap dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap terdiri dari kendaraan, mesin, dan bangunan. Kedua, liabilitas, kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas lancar dan tidak lancar. Liabilitas lancar yang pertama adalah hutang usaha, hutang beban, dan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, contohnya ketika customer udah bayar ke kita tapi kita belum kasih jasa atau benda, yaitu pendapatan
diterima di muka. Sedangkan liabilitas tidak lancar termasuk hutang bank, seperti kita ada pinjaman di bank dalam jangka waktu lama lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal dan laba ditahan. Contohnya seperti kita memulai bisnis. Pasti kita memulai bisnis kan pasti harus punya modal dulu. Kita harus mencatat semua sumber daya perusahaan, yaitu dinamakan aset. Sedangkan modal itu dicatat sebagai ekuitas. Format laporan posisi keuangan. PSAK tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Beberapa entitas menyajikan aset terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ekuitas dan liabilitas. Namun secara umum, ada 2 bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu bentuk akun dan bentuk laporan. Di sini bentuk akun menyajikan bahwa bagian kiri adalah aset dan bagian kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Sementara itu, bentuk laporan menyajikan secara berurutan bahwa mulai dari aset, liabilitas dan ekuitas. Nah, PSAK juga menyajikan ilustrasi format yang mengikuti kebiasaan di Indonesia. Sedangkan IFRS mengikuti kebiasaan di perusahaan-perusahaan Eropa. Sebagian besar menyajikan aset tidak lancar terlebih dahulu sebelum aset lancar dan menyajikan ekuitas terlebih dahulu sebelum liabilitas. Laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar, dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Sedangkan kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Pengertian setara kas yaitu investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contoh, deposito jangka pendek kurang dari 3 bulan. Berikut tujuan dan kegunaan laporan arus kas. 1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. 2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. 3. Memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi. 4. Membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda, karena arus kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. 5. Memudahkan penggunaan laporan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. Klasifikasi laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, yang pertama aktivitas operasi. Aktivitas operasi aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara dengan kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Bunga, dividen, dan pajak. Bunga yang dibayar dan bunga atau dividen yang diterima dapat diklarifikasi sebagai arus kas dari aktivitas operasi.
PSAK 2 Revisi 2009 tidak mengisyaratkan dan bagaimana bunga dan dividen yang terima atau dibayar seharusnya diklarifikasi. Arus kas bunga dan dividen yang terima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklarifikasikan secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan PSAK 2 Revisi 2009 tentang pajak mengatur bahwa arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklarifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat secara spesifik diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan atau investasi. Penyusunan laporan arus kas terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode langsung menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto serta memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Nah, yang kedua, metode tidak langsung. Arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba dan rugi dari pengaruh. Yang pertama, perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha dalam periode berjalan. Yang kedua, pos no-kas seperti penyusutan, provisi, pajak, tangguhan, keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Yang ketiga, pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi atau pendanaan.